Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anilis Pramadani kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur, di antaranya. Babysitter belajar meracik obat keras mengandung steroid dari sesama pengasuh bayi. Wanita pemilik indekos di Ngawi ditemukan tewas di dalam rumahnya diduga korban perampokan. Membatik di atas kain sepanjang 5 km di Mojokerto pecahkan Museum Rekor Dunia Indonesia. Saudara Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim akhirnya menunjukkan NR, babysitter yang memberikan obat keras pada bayi asuhnya. Tersangka mengaku pengetahuan meracik obat ini didapat dari teman sesama pengasuh bayi. Babysitter alias pengasuh bayi berinisial NR sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Tersangka dilaporkan majikannya karena memberikan obat keras dengan kandungan steroid pada bayi yang diasuhnya. Tersangka mengaku memberikan obat keras mengandung steroid selama setahun dengan dosis sehari sekali. Tersangka melakukannya agar bayi terlihat gemuk. Alih-alih ingin gemuk, tubuh bayi justru mengalami pembengkakan. Direktur Direktorat Reskrimum Polda Jatim menyebutkan tersangka belajar meracik obat keras kepada sesama pengasuh bayi. Polisi menduga pemberian obat keras mengandung steroid itu sudah lazim dilakukan di kalangan babysitter. Pengetahuan itu didapat oleh tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan. Beliau mengatakan hal ini lazim dilakukan oleh babysitter lainnya, karena pengetahuan ini didapatkan oleh tersangka dari rekan sesama babysitter. Ini masih kami dalami percakapan antara tersangka dengan teman-temannya. Apakah teman-temannya itu melakukan hal yang sama? Ini juga masih kami dalami. Sementara itu, dokter spesialis penyakit dalam Bidokes Polda Jatim menyatakan bayi berumur 3 tahun EL, korban pemberian obat mengandung steroid oleh babysitter mengalami gangguan pertumbuhan. Obat steroid merupakan jenis obat keras yang harus menggunakan resep serta pengawasan dokter. Obat ini memang tidak bisa digunakan secara luas tanpa sepengetahuan atau pengawasan dari dokter. Untuk apa steroid? Sebetulnya secara umum steroid itu banyak fungsinya. Yang pertama bisa untuk anti alergi, untuk penyakit autoimun, dan beberapa penyakit lain yang terkait dengan daya tahan tubuh. Seperti disampaikan, efek jangka panjang dengan tanpa pengawasan dokter, yang pertama pasti lambungnya kena, dan yang kedua pertumbuhannya pasti akan terganggu, kemudian yang ketiga bentuk tubuh secara tidak wajar akan tampak seolah-olah seperti gemuk, dan itu nanti pasti akan mengganggu daya tahan kemudian aktivitas anak tersebut. Bayi menambahkan efek jangka panjang dari mengonsumsi obat mengandung steroid dapat menyebabkan penyakit lambung, gangguan hormon serta bentuk tubuh terlihat tidak wajar seolah-olah gemuk. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur membekuk pelaku jambret yang kerap mencari korban anak-anak di Sidoarjo. Kejahatan pelaku terekam CCTV, polisi terpaksa menembak pelaku di kakinya karena melawan dan kabur saat ditangkap. Berhati-hatilah para orang tua yang memberikan anaknya perhiasan. Di Sidoarjo, pelaku jambret terekam CCTV. Pelaku memanfaatkan sepinya kawasan desa Pabean Sedati, kemudian merampas kalung anak yang tengah bermain dengan cara menariknya hingga korban nyaris terjatuh. Berbekal rekaman CCTV, anggota Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menangkap tersangka Arifin, warga Gedangan Sidoarjo. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas di kaki. Oleh petugas karena melawan saat ditangkap. Kepada polisi, tersangka yang baru keluar dari penjara ini mengaku menjual kalung hasil kejahatan dengan harga Rp2.500.000. Kemarin kita pernah mengungkap kasus
spesialis emak-emak, nenek-nenek yang sedang menyapu. Nah ini dan hebatnya itu dia bermain tunggal, tidak ngajak teman-temannya. Jadi melakukan sendiri sore hari, lihat patroli dia jalan, lihat anak kecil menggunakan liontin atau kalung. Kebetulan TKP ini yang diambil kalung sama liontin ya. Dari tangan pelaku, polisi menyita motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Akibat perbuatannya, tersangka harus kembali merasakan dinginnya jeruji besi. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 35, ancaman hukuman 9 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, 2 kandang sapi di Magetan terbakar. Besarnya kobaran api membuat panik warga karena lokasi kandang berada di permukiman. Diduga api berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat memasak air untuk ternak. Kebakaran kandang sapi ini terjadi di Desa Puntudoro, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Selasa malam. Dalam hitungan detik, api melalap 2 rumah milik Parlan, 44 tahun, yang dijadikan kandang sapi. Kebakaran sempat membuat panik warga karena kandang sapi berada di permukiman. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya agar tak merembet ke bangunan. Untuk memadamkan api, 2 mobil pemadam milik pemerintah setempat dikerahkan ke lokasi. Sulitnya akses jalan menuju lokasi membuat proses pemadaman sulit dilakukan. Kalau ini tadi embong manusia warga itu ketika menyalakan api, ya, terus kemungkinan nanti ditinggal, terus apinya itu besar, tidak ada yang tahu. Tahu-tahu itu api sudah kemana-mana. Itu api untuk apa? Masak atau? Itu masak untuk kasih minum sapi. Oh gitu. Ini yang terbakar Kandang. Oh kandang Pak ya. Kandang. Saat kejadian pemilik rumah di mana Pak? Belinya tadi dia ada. Oh enggak ada di rumahnya. Kan rumahnya itu agak jauh dari lokasi. Akses jalannya menuju ke lokasi kebakaran, banyaknya warga yang berkumpul, kita jadi susah untuk menggelar selang dan peralatan. Ini yang terbakar apa Mas? Rumah yang sudah dialih fungsikan jadi kandang. Dan dari penyebab sementara apa? Info tadi penyebabnya merebus air, kemudian ditinggal pulang. Kebakaran diduga akibat pemilik kandang lupa mematikan api saat memasak air untuk ternak. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Wanita pemilik indekos di Ngawi ditemukan tewas di dalam rumahnya diduga korban perampokan. Saudara, tetaplah bersama kami.